Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Setelah membersihkan pecahan kaca, Dimas kembali ke depan pintu kamar bosnya. Tok, tok, tok. Dimas mengetuk pintu, tapi tak ada sahutan dari Zafran. Dimas bersandar pada pintu sambil memandang rumah Zafran. "Bos, katanya mau nyelidikin pelaku pemerkosaan," ucap Dimas ragu-ragu. Dan ya, hal itu tidak digubris oleh Zafran. Untuk beberapa hari Dimas tinggal di rumah bosnya untuk berjaga-jaga kalau terjadi sesuatu kepada Zafran, karena Bisumi tidak bisa mengurus Zafran sendirian. Zafran orang yang paham agama, Dimas yakin dia tidak akan senekat Alicia. Andina duduk sendirian di bawah pohon sambil membaca sebuah novel. Sudah lama dia mencari sahabatnya yaitu Alicia, tapi tak kunjung menemukannya. Kefokusannya kepada buku teralihkan saat seseorang datang dan duduk di sebelahnya, dan orang itu adalah Raga. "Kak Raga, lo pasti tahu kedatangan gue karena apa? Tolong kasih tahu gue di mana Alicia. Udah seminggu dia gak masuk kampus," ucap Raga dengan wajah memelas. Andina melepas AirPod yang terpasang di telinganya, tapi dia mendengar apa yang barusan Raga ucapkan. "Bukannya gak mau kasih tahu Kak, tapi gue juga gak tahu dia di mana. HP-nya gak aktif. Lo tahu rumahnya di mana?" "Gue gak tahu, dia gak pernah bolehin gue main ke rumahnya." Raut wajah Raga menunjukkan kesedihan. "Gak tahu kenapa gue sayang banget sama dia, kalau bisa aja gue mau langsung nikahin dia setelah wisuda," ucap Raga lirih tapi masih terdengar di telinga Andina. Andina merasa iba kepada Raga, tapi dia tidak bisa membantu apapun karena dia juga belum mendengar kabar Alicia. Merasa tak ada hal yang perlu dibicarakan lagi, Raga pergi dengan perasaan sedih. Andina memperhatikan kembaran kekasihnya yang nampak tak bersemangat. Sebenarnya Andina dan Rafa belum resmi jadian, cuman semakin hari mereka semakin dekat apalagi setelah Andina menemani Rafa kondangan beberapa hari yang lalu. Rasanya terlalu manis untuk dikenang. Andina segera menepis pikirannya tentang Rafa, dia kembali teringat pada Alicia. Setelah bertengkar dengannya tempo hari, Alicia seperti hilang di telan bumi. Andina membuka line obrolannya dengan Alicia, dia mengetik sebuah pesan untuk sahabatnya. "Andina, Al, lo masih marah ya? Sama gue? Maafin gue dong Al, tapi gue butuh kabar lo." Setelah itu Andina kembali memasukkan ponselnya ke dalam tas dan melanjutkan bacaan novelnya. "Bos ayolah, jangan begini. Udah seminggu bos ngurung diri, sekarang waktunya melanjutkan kehidupan bos. Waktu bos Zafran masih berjalan walaupun Nona Alicia udah gak ada." Untuk kesekian kalinya Dimas membujuk Zafran agar tidak terpuruk dalam kesedihan. Dimas dan Bisumi saling pandang, mereka sama-sama menggeleng. Dimas bertekad kalau Zafran tak kunjung bangkit dia sendiri yang akan menyelidiki pelaku pemerkosaan. Dimas turun ke bawah disusul oleh Bisumi. Mereka berpisah arah setelah sampai di ujung tangga. Dimas jadi teringat kisah cintanya yang juga tragis. Kekasihnya selingkuh dan rela mati demi menyelamatkan selingkuhannya. Dimas membuka internet, untungnya tidak ada yang mengetahui kasus bunuh diri yang dilakukan istri bosnya. Kalau ada pasti orang itu akan menyebarkannya ke sosial media dan menambah masalah menjadi rumit. Hanya Bisumi, dia, dan bosnya sendiri yang tahu kalau Alicia meninggal karena bunuh diri. Selebihnya mengira kematian Alicia disebabkan kecelakaan.
Sejujurnya Dimas tidak bisa menduga-duga apapun karena dia tidak tahu kejadian secara detail sebelum Zafran dan Alicia pindah ke Yogyakarta. Dia tahu mengenai tsunami, tapi dia tidak tahu apa saja yang sudah dilakukan Alicia dan Zafran. Selain bos Zafran, di surat non Alicia menyebutkan nama sahabat lamanya. Apa mungkin dia bisa bantu cari tahu siapa pelakunya? Dan Dimas ini jusnya diminum dulu. Bisumi meletakkan segelas jus buah naga di meja depan Dimas. Loh Bibi kok repot-repot? Makasih ya Bi, padahal saya gak minta. Bisumi tersenyum ramah, dan kelihatannya capek, istirahat dulu. Enggak Bi saya gak apa-apa, jawab Dimas setelah menyeruput jus buah naganya. Bisumi duduk di sofa, saya gak ngangka non Alicia pergi secepat ini. Saya ikut sedih, Bisumi teringat kandungan Alicia. Kasihan Tuan Zafran, kehilangan istri dan anaknya. Dimas mempertimbangkan suatu hal, Bi, saya mau jujur tapi Bibi janji gak ngasih tahu siapapun. Dimas menatap dalam Bisumi. Apa itu dan? Insya Allah saya amanah. Dimas menarik nafas panjang sebelum akhirnya menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Bisumi. Dia menceritakan alasan Zafran jarang pulang dan pisah kamar dari Alicia, dan menjelaskan bahwa Alicia depresi hingga nekat bunuh diri. Bisumi yang mendengar hal itu pun merasa terkejut tentunya. Dia tidak menyangka kalau masalah yang dialami nonanya seberat ini. Bulir air mata keluar dari mata Bisumi, pasalnya dia sangat menyayangi Alicia layaknya putri kandungnya sendiri. Berhubung kondisi Zafran belum membaik, Dimaslah yang menggantikan pekerjaannya. Zafran tidak perlu mengkhawatirkan perusahaannya selagi ada Dimas, semuanya akan aman terkendali. Dimas berpapasan dengan Bibi Zafran yang menatapnya tak suka karena Dimas dianggap sebagai penghalang mereka menuju keberhasilan. Dimas yang masa bodoh dan tak peduli tetap melanjutkan perjalanannya. Bibi Zafran yang bernama Sarah sudah mendengar berita kematian istri Zafran, tapi dia tetap tidak datang untuk mengucapkan bela sungkawa. Sarah sangat berbeda dari kakaknya yang paham agama. Sudah berapa kali ayah Zafran mengingatkan kepada Sarah untuk menggunakan hijab, tapi wanita itu tidak mau menurut dan tetap hidup dengan pakaian kesehariannya. Sejauh ini tidak ada yang berani menggelapkan uang perusahaan karena para pegawai di kantor Zafran jujur-jujur kecuali Sarah dan anaknya. Meski mereka belum pernah melakukan penggelapan dana, tapi Dimas yakin mereka ingin melakukan hal tersebut. Setelah memeriksa laporan keuangan dan lain sebagainya, Dimas pergi ke makam Alicia untuk berziarah. Entah kenapa tapi dia ingin pergi ke sana. Setibanya di sana, Dimas menabur bunga dan menanam beberapa tanaman di atas makam istri bosnya. Dia menceritakan betapa frustasinya Zafran setelah Alicia pergi. Dimas berjanji di atas pusara Alicia kalau dia akan menyeret pelaku pemerkosaan ke jalur hukum. Bahkan jika bisa, Dimas bertekad ingin menghukum pelaku dengan hukuman yang berat karena sudah merugikan kehidupan orang lain, yaitu kehidupan Alicia dan Zafran yang terkena imbasnya karena perbuatan busuknya. Zafran bangun untuk salat tahajud seperti biasa. Sekarang dia tinggal di kamar tamu karena tidak mampu jika terus berada di kamar Alicia. Kenangan saat melihat istrinya terkapar membuatnya semakin depresi. Setelah selesai sholat tahajud, dia duduk di atas sajadah sambil mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Sudah 2 minggu sejak kepergian Alicia. Zafran tentunya mendoakan sang istri agar diberi ampunan karena telah memilih jalan yang dilarang oleh agama, yaitu bunuh diri. Setelah selesai sholat tahajud, Zafran mengambil Al-Quran dan mengaji. Pikirannya tak lepas dari Alicia.
Tak pernah sekalipun Zafran mengutarakan kalau dia jatuh cinta kepada istrinya. Tak terasa, sebulir air mata menetes menjatuhi musab yang Zafran pegang. Dia kembali menangis dan berharap Alicia kembali ke dalam pelukannya. Zafran kembali teringat awal-awal dia dan istrinya Alicia tinggal di Yogyakarta. Alicia tidak pernah keluar rumah dan selalu dalam pantauan Bisumi. Alicia keluar hanya dengannya dan setelah itu Alicia keluar hanya untuk berkuliah. Jika dihitung dari usia janin, mustahil Alicia melakukannya saat sedang kuliah. Zafran bangkit dan menyimpan Al-Qur'annya di atas meja. Setelah itu dia keluar kamar, berjalan menuju kamar sebelah tempat Dimas tidur. Tok, tok, tok. Dimas. Iya bos, Dimas menyahut dengan suara serak khas bangun tidur. Tak lama setelah itu, pintu kayu bercat tersebut terbuka dan menampilkan sosok Dimas yang tampan meski baru bangun timur. Cuci muka, kita berangkat ke kampung halaman saya. Setelah itu Zafran kembali ke kamarnya. Dimas yang belum sepenuhnya sadar, terheran-heran melihat Zafran dan heran mendengar perintah atasannya. Setelah selesai sholat subuh mereka berangkat. Mobil dikendarai oleh Dimas sebagai asisten sekaligus supir pribadi Zafran. Beberapa jam berlalu, akhirnya mereka tiba di tempat tujuan. Tempat yang pertama kali Zafran kunjungi adalah rumah Riri. Entah kenapa tapi perasaan Zafran ingin ke sana. Assalamualaikum. Zafran mengetuk pintu rumah Riri tapi tak ada sahutan, seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam sana. Dimas berinisiatif bertanya pada warga yang lewat dan warga tersebut mengatakan Riri dan keluarganya sudah pindah ke Bali. Bos, gak ada orang. Mereka semua pindah ke Bali, ucap Dimas menghampiri Zafran. Bali. Zafran berkacak pinggang. Menurutmu apa lagi yang harus saya lakukan untuk membuktikan kebenaran? Tanya Zafran pasrah yang dibalas gelengan kepala oleh Dimas. Mereka pergi dari rumah Riri. Berhubung Zafran dan Dimas tidak memiliki tujuan, mereka singgah di warung es kelapa muda. Dimas memberhentikan mobilnya dan memarkirnya di bawah pohon. Dia turun dari mobil dengan gagah dan langsung mengekor di belakang Zafran. Bak, es kelapa mudanya 2, ucap Zafran seraya duduk di kursi yang telah disediakan. Dimas pun ikut duduk di sebelah Zafran. Ada hal yang Zafran lupakan, yaitu berkunjung ke makam almarhum putranya. Pak, kita mau kemana lagi? Tanya Dimas. Saya juga tidak tahu Dim. Kita nginep di hotel aja. Iya Pak. Percakapan mereka berakhir saat seorang wanita mengantarkan es kelapa muda pesanan mereka. Wanita tersebut meletakkan 1 gelas es kelapa muda di depan Zafran dan 1 gelas di depan Dimas. Makasih Mbak. Iya sama-sama. Sebelum meminum esnya, Zafran berdoa terlebih dahulu. Sementara Dimas sudah meneguk 1/4 es kelapa muda yang segar. Baca doa Dim. Iya Pak, udah dalam hati. Zafran menggeleng, matanya memandangi sekeliling. Hatinya kembali terenyuh mengingat dia harus menghabiskan sisa hidupnya tanpa orang-orang yang dia sayangi. Setelah selesai menghabiskan es kelapa muda, mereka berjalan ke mobil Zafran. Brak, suara benturan terdengar. Dimas segera melihat ke sumber suara dan mendapati anak kecil laki-laki baru saja diserempet motor, dan yang menabraknya lari tanpa mau bertanggung jawab. Dimas segera lari menghampiri sang anak. Sepeda anak itu penyok, dan sang anak sepertinya mengalami patah tulang. Ya Allah Dek, bawa ke rumah sakit Dim, ucap Zafran. Iya Pak. Dimas mengangkat anak tersebut dan membawanya masuk ke dalam mobil. Setelah itu mereka membawa anak laki-laki itu ke rumah sakit. Zafran ingat betul, itu rumah sakit tempat Alicia dirawat saat tsunami.
Rasa rindunya kembali menggebu-gebu. Mereka kini sedang berada di ruang tunggu, menunggu anak yang mereka tolong diobati. Dim, apa mungkin saya bisa lihat Alicia lewat rekaman CCTV? Saya kangen. Zafran menatap udara kosong. Dimas yang merasa iba kepada Zafran, bangkit dari duduknya dan pergi ke suatu tempat. Rupanya dia pergi untuk menanyakan apa ada CCTV di dalam ruangan pasien, dan penjaga menjawab ada, tapi mereka dilarang melihat rekaman CCTV untuk menjaga privasi pasien dan rumah sakit. Dimas membujuk penjaga dan mengatakan dia akan membayar berapapun biayanya asal mereka bisa melihat rekaman CCTV beberapa bulan yang lalu. Penjaga yang tergiur dengan penawaran yang Dimas tawarkan, akhirnya setuju untuk memperlihatkan rekaman CCTV kepada mereka. "Bos, ayo ikut saya," ajak Dimas yang datang bersama seorang penjaga. Zafran mengangkat sebelah alisnya. "Kemana?" Katanya kangen non Alicia. "Ya udah, ayo ikut sama saya." Zafran berdiri dan berjalan di belakang Dimas. Mereka naik ke atas dan dibawa ke sebuah ruangan CCTV. "Mau lihat rekaman CCTV di ruangan nomor berapa dan bulan berapa, Pak?" tanya penjaga yang bernama Sapri. Zafran memandang Dimas, dan Dimas mengangguk sebagai jawaban padahal Zafran tidak sedang bertanya. Zafran kemudian menjawab sesuai ruangan yang ditempati Alicia Rincin beserta tanggal dan bulan. Dia tidak akan melupakan kejadian kelam itu. Setelah menemukannya, Zafran diizinkan melihat rekaman tersebut. Terlihatlah istrinya yang cantik tengah berbaring lemah tak berdaya. Mata Zafran kembali merah menahan air mata. Rasanya berat mengikhlaskan Alicia. "Pak, Bapak bisa keluar dulu. Kami gak akan ngapa-ngapain kok, bos. Saya cuman mau lihat mendiang istrinya," ucap Dimas seraya mengeluarkan beberapa lembar uang merah dari sakunya. Pak Sapri mengambil uang Dimas dan berjalan keluar ruangan. Zafran melihat Riri dengan tulus menemani Alicia. Tangannya mengalihkan CCTV ke hari berikutnya. Dan di hari itu Alicia masih belum siuman. Zafran menghela nafas panjang, tanpa sadar jemarinya lagi-lagi menggeser rekaman CCTV ke hari berikutnya. Ada kejanggalan yang dia lihat, yaitu ketika Riri meninggalkan Alicia bersama pria yang pernah dia temui. Sejauh ini belum ada hal mencurigakan yang dia lihat. Zafran yang penasaran mencoba mempercepat rekaman dan menemukan hal yang tak terduga. "Astagfirullah." Mendengar itu Dimas spontan berbalik dan menatap Zafran penuh tanda tanya. "Kenapa, bos?" Hati Zafran hancur sehancur-hancurnya. Hatinya memang sudah hancur, tapi ini bertambah hancur melihat hal yang seharusnya tak dia lihat. Terekam dengan jelas bagaimana istrinya yang sedang koma digunakan oleh pria yang menjaganya. Dimas menghampiri Zafran. Zafran nampak emosi, tangannya terkepal erat dan wajahnya memerah. "Ambil salinannya, Dim. Saya sudah tahu siapa pelakunya." Awalnya Dimas membeo, setelah itu dia mengerti dan menggunakan skillnya untuk mengambil salinan rekaman CCTV. Dimas dapat melihat kalau Zafran sangat marah, tergambar jelas dari raut wajahnya. Zafran berjalan keluar dari dalam ruangan CCTV, tak lama Dimas menyusul setelah selesai menyalin rekaman. Zafran kembali ke tempat anak yang tadi dia tolong diobati. Perasaannya campur aduk, dia harus menemui Riri, karena hanya Riri yang bisa membantunya bertemu dengan pria yang ada di dalam rekaman CCTV. "Bos, kita gak mungkin ninggalin anak itu sebelum walinya datang," Dimas memperingati. Zafran berusaha meredam amarahnya, untuk saat ini tidak ada gunanya dia marah. Mereka kembali duduk di kursi, berharap orang tua si bocah segera datang dan mengambil anaknya. Setelah 20 menitan menunggu,
Akhirnya orang tua anak itu datang bersama seseorang yang tak Zafran duga. Pandangan keduanya saling bertemu, mereka bertatapan untuk beberapa saat. Najwa. Syok Zafran mengira Najwa telah tiada. Gus. Masya Allah. Najwa tak kalah kagetnya dengan Gus Zafran. Kamu kenal? Tanya ibu-ibu yang berdiri di dekat Najwa. Iya, beliau mantan kakak ipar aku, jawab Najwa ragu. Bagaimana mungkin? Kabarnya semua santri tewas. Zafran masih sulit meyakini kalau Najwa masih hidup. Saya juga gak tahu Gus, bangun-bangun udah ada di RS. Ibu ini yang nolongin, Najwa menunjuk Bu Ratna. Zafran ikut menatap Bu Ratna, wanita baik yang telah menyelamatkan adik iparnya. Oh iya, gimana kabar Kak Alicia? Baik-baik aja kan? Alicia sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Dimas hanya menyimak obrolan Zafran dan gadis bernama Najwa itu. Dimas tentu tahu siapa Najwa, tapi dia tidak peduli. Saya mau lihat anak saya dulu. Terima kasih sudah nolongin anak saya. Bu Ratna pergi meninggalkan Dimas, Zafran, dan Najwa. Sejenak Zafran melupakan amarahnya. Banyak hal tak terduga terjadi hari ini. Bagaimana kabarmu? Tanya Zafran lagi. Saya baik Gus, syukur alhamdulillah bisa ketemu lagi sama Gus Zafran. Saya turut berduka cita atas meninggalnya Kak Alicia Gus. Zafran tersenyum tipis, masih ada yang harus saya urus, saya pamit pergi. Oh iya, simpan ini. Zafran memberikan nomor teleponnya. Bagaimanapun kamu tetap adik saya. Terima kasih Gus. Kalau butuh apa-apa jangan sungkan telepon saya sekarang tinggal di Yogyakarta. Iya Gus, saya pamit assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zafran melangkahkan kakinya diikuti oleh Dimas. Najwa sempat melirik Dimas sekilas, tapi mereka seperti tidak saling tertarik satu sama lain. Asteris di dalam mobil. Bos, walau kita nyusul ke Bali, akan susah nyarinya kalau gak tahu alamatnya. Dimas berucap seraya menyalakan mesin mobilnya. Saya gak tahu harus nyari informasi di mana. Suara Zafran melemah. Dimas menghela nafas. Sepertinya hanya dia satu-satunya orang yang saat ini bisa melihat titik terlemah Zafran. Dimas sudah seperti adik sendiri bagi Zafran, karena dia banyak membantu Zafran. Mau makan dulu gak? Saya gak nafsu. Dimas belum menjalankan mobilnya karena mereka tidak memiliki tujuan. Dimas menatap langit biru, berharap ada petunjuk untuk mereka. Sholat dulu Dim, ajak Zafran saat mendengar azan zuhur. Dimas menurut dan mulai menjalankan mobilnya menuju masjid terdekat. Setelah selesai sholat, mereka lagi-lagi duduk berdua seperti orang hilang di teras masjid. Yakin bos gak lupa sesuatu? Mumpung kita di sini, Dimas berucap dengan pandangan ke arah langit. Di sini, Zafran berusaha mengingat-ingat, akhirnya dia teringat mendiang putranya. Masya Allah, saya sampai lupa. Ayo Dim, ke makam anak saya. Ayo. Setibanya di makam, mata Zafran kembali berkaca-kaca saat melihat makam buah hatinya. Anak yang sangat dia sayangi. Assalamualaikum nak, maafin ayah gak bisa sering datang ke sini. Zafran mengusap batu nisan Zayan. Ayah sayang banget sama Zayan nak. Dimas menatap haru Zafran, dia sengaja mengambil foto untuk kenang-kenangan. Dimas memperhatikan gambar yang sudah dia ambil, yaitu foto Zafran memegang nisan putranya. Dia menemukan ada hal ganjil di sana. Dimas memastikan dan ternyata benar, ada secarik kertas berlaminating terkubur di depan nisan Zayan. Dimas mengambilnya dan membaca isinya. Setelah tahu isinya, dia bernafas lega.
Jadi Riri sudah ganti nomor, kalaupun belum ganti nomor Zafran juga gak punya nomornya Riri. Nah HP Alicia juga gak tahu kemana, jadi ya mereka susah mau hubungi Riri. Bos, kayaknya datang ke sini pilihan yang tepat. Dimas menunjukkan kertas berisi alamat dan pesan yang kemungkinan besar dari Riri. Isi kertas berlaminating. Kak Alicia, maaf keluargaku harus pindah ke Bali, dan aku gak tahu gimana caranya ngabarin ke kakak. Aku yakin suatu saat kakak akan kesini, jadi aku sengaja nyimpen alamat dan nomor HP-ku di kertas ini. Kertasnya udah dilaminating, dan semoga gak sampai rusak sebelum sampai di tangan kakak. Dari Riri. Zafran sumringah, dia tersenyum lega seperti sudah menemukan harta karun. Buruan pesan tiket, kita ke Bali secepatnya. Setibanya di Bali, Zafran dan Dimas langsung menuju hotel yang telah dia pesan untuk beristirahat. Zafran tahu Dimas pasti kelelahan karena kemarin mereka tidak sempat istirahat. Setibanya di hotel, Dimas membersihkan diri, setelah itu bergantian dengan Zafran. Mereka minum kopi berdua lalu mengobrol sejenak. Zafran menyuruh Dimas tidur, agar nanti segar saat mereka mencari alamat Riri. Saking sibuknya, Dimas sampai lupa membuka HP-nya. Setelah dirasa cukup beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan mencari alamat Riri. Cukup sulit menemukan alamat Riri, tapi mereka berhasil menemukannya. Assalamualaikum, Zafran mengucapkan salam. Waalaikumsalam. Seorang gadis dengan jilbab instan berwarna biru membuka pintu dan dia adalah Riri. Riri nampak terkejut melihat Zafran bersama seorang pria asing di matanya. Gus, silahkan masuk Gus. Riri mempersilahkan Zafran masuk. Zafran dan Dimas masuk ke rumah Riri. Mereka duduk bersampingan, Zafran dan Dimas. Riri menyuguhkan teh jangan dan beberapa cemilan untuk tamunya. Silahkan diminum Gus, ucap Riri celingukan mencari keberadaan Alicia. Saya tahu siapa yang kamu cari, tapi dia tidak akan pernah datang ke sini. Riri tidak mengerti maksud perkataan Zafran. Dia hanya senyum simpul menanggapi. Alicia sudah meninggal 2 minggu yang lalu. Dia titip permintaan maaf karena pergi duluan. Dek, berita buruk yang sangat Riri takutkan. Selama ini dia menanti kabar Alicia. Dia takut Alicia pergi seperti Melody, dan ketakutannya kini menjadi kenyataan. Kaki Riri lemas seketika, nafasnya terasa sesak. Riri menahan air matanya, dia tidak boleh menangis di depan Zafran dan pria di sebelah Zafran. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, hanya itu yang bisa Riri ucapkan. Kedatangan saya ke sini untuk menanyakan soal laki-laki yang waktu itu ikut jagain Alicia di rumah sakit. Angkasa. Iya, di mana dia? Saya ingin bertemu. Dia udah meninggal 1 bulan yang lalu. Meninggal karena kecelakaan. Dek, Dimas dan Zafran saling menatap. Angkasa udah meninggal 1 bulan yang lalu, meninggal karena kecelakaan. Betapa terkejutnya Zafran mendengar penuturan Riri. Dimas tak kalah terkejut, jadi usaha mereka datang jauh-jauh ke Bali jadi sia-sia karena orang yang dicari telah tiada. Tangan Zafran terkepal kuat, matanya memanas. Dimas paham perubahan ekspresi yang terjadi di wajah Zafran. Kalau boleh tahu dikubur di mana? Dikubur di sebelah makam Zayan. Jawaban Riri lagi-lagi membuat Zafran dan Dimas harus mengelus dada. Kenapa kemarin mereka tidak menyadari? Bukan tidak menyadari tapi mereka memang tidak tahu. Dan hal itu membuat Zafran merasa tak berdaya. Mana mungkin dia bisa memenjarakan Angkasa sementara Angkasa sudah meninggal. Merasa tak ada lagi hal yang perlu dikatakan, Zafran pamit kepada Riri.
Setelah kepergian Zafran dan pria asing yang menemaninya, Riri menangis sejadi-jadinya. Hatinya sangat sakit mengetahui sahabatnya lagi-lagi pergi menghadap Yang Maha Kuasa meninggalkan dirinya. Kenapa ya Allah? Kenapa semua sahabat Riri diambil? Tangisan Riri terdengar memilukan dan menyesakkan. Di sisi lain, Zafran dan Dimas masih syok. Tak ada di antara mereka yang mau membuka obrolan. Mereka sama-sama diam dengan isi kepala masing-masing. Bos, saran saya berhubung kita di Bali. Bos Zafran liburan dulu, ilangin stres saya gak mau punya bos yang gila dan otaknya kegeser. Ngeledek saya kamu. Dimas tertawa kecil, kesehatan mental penting untuk dijaga bos. Zafran menatap keluar jendela, iya, kita liburan dulu seminggu di sini. Urusan kantor masih ada orang yang bisa saya andalin. Siap bos. Setelah 1 minggu berlibur di Bali, Zafran kembali ke Yogyakarta. Zafran terlihat lebih segar dari sebelumnya. Zafran membeli rumah baru, dan rumah lamanya akan dia jual. Hari ini Zafran pindah ke rumah baru bersama Bisumi dan Dimas. Zafran berusaha bangkit dari keterpurukan. Setelah selesai membereskan barang-barang, Zafran berkunjung ke makam Alicia dengan membawa beberapa bunga mawar merah dan putih. Zafran menabur bunga tersebut di atas makam istrinya. Saya cinta sama kamu, kata yang baru bisa terucap dari mulut Zafran setelah Alicia tiada. Zafran mencium nisan istrinya, dia tersenyum simpul. Saya sudah tahu siapa pelakunya, maaf saya tidak bisa menghukum dia, biar Allah yang memberi hukuman untuk laki-laki bernama Angkasa itu. Zafran mengelus nisan Alicia. Alicia, saya minta maaf karena dahulu saya tidak percaya kepada kamu. Semoga kamu tenang di sana. Selesai. Dan Zafran tidak menikah lagi sampai dia tutup usia. Sementara Dimas diangkat menjadi adik oleh Zafran. Dimas tetap berada di sisi Zafran dan membantu segala urusan Zafran sampai mereka sama-sama tua. Tamat.